ada contoh menarik yang kita lakukan, portable health clinics ya. Ini adalah pelayanan kesehatan berbasis komunitas yang dilengkapi dengan fitur-fitur telemedicine. Nah, tetapi telemedicine-nya memang sangat spesifik untuk apa ya? Sebenarnya tujuannya untuk memperkuat kapasitas kader ya. Kader kesehatan, kita tahu bahwa kader kesehatan itu sebenarnya bukan tenaga kesehatan ya, mayoritas ya. Dan yang dia dibekali atau dilatih ya dengan kompetensi tertentu untuk melakukan pelayanan-pelayanan, membantu pelayan-pelayan yang ada di masyarakat. Contohnya adalah Posyandu, kemudian Pospindu, di mana Posyandu dan Pospindu ini itu terhubung dengan apa ya, puskesmas ya, puskesmas yang sebagai pengampu dari pelayanan Posyandu atau Pospindu itu. Nah, kita tadi sudah ada contoh menarik di telemedicine Indonesia antara dokter dengan dokter ya. Kasusnya kurang lebih antara dokter di layanan primer dengan dokter spesialis di rumah sakit tertentu, rumah sakit yang ya level 2 atau level 3 ya. Di mana kalau ada pasien datang itu bisa diperiksa EKG, lalu kemudian dokternya mengirimkan EKG-nya itu ke spesialis langsung menginterpretasikan. Ini yang bagian atas ya, antara primary health center dengan referral hospitals. Tetapi yang PHC ini di bawahnya ini yang kuning. Gitu. Jadi antara posyandu ya, kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat dengan pelayanan primer atau puskesmas yang satu wilayah. Artinya di posyandu ini bagian dari wilayah kerjanya di puskesmas. Nah, sehingga ini apa ya, menghubungkan layanan-layanan yang ada di masyarakat itu dengan sistem kesehatan sesuai dengan wilayah kerjanya, sehingga ada dua nih sebenarnya. Satu, kapasitas dari posyandunya itu bisa ditingkatkan, kemudian di satu sisi ini puskesmas itu dibantu untuk melakukan monitoring secara real time terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di posyandu atau komunitas tersebut. Nah, terutama untuk kasus-kasus pasien-pasien yang sehat, tetapi dia mungkin punya penyakit tidak menular, umpamanya hipertensi, atau apa ya, posyandu itu untuk anak ya, gizi ya, stunting umpamanya, yang mengidentifikasi atau screening terhadap kemungkinan stunting, atau kelengkapan imunisasi dan seterusnya. Jadi ini bisa dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat, atau bisa juga untuk home visit ya. Kadang-kadang apa namanya, puskesmas atau perawat atau bidannya melakukan home visit atau apa ya kegiatannya, contohnya apa ya, PISPK ya, program Indonesia Sehat berbasis dengan pendekatan keluarga. Itu kan melakukan home visit ya ke rumah-rumah dan melakukan pemeriksaan sederhana. Nah, ini pun bisa dipakai, konsep portable health clinic bisa dipakai untuk hal-hal tersebut. Nah, alurnya bagaimana? Alurnya kurang lebih kalau ada kegiatan posyandu atau home visit ya, pasti ada tenaga kesehatannya atau ininya ya, kadernya ya, yang dia melakukan pelayanan kepada masyarakat di situ. Lalu beberapa parameter diambil, pengukuran itu diambil, contoh umpamanya vital signs, berat badan, tinggi badan, lalu kemudian mungkin beberapa anamnesis ya, yang sifatnya itu umum ya, apakah sakit atau tidak, ini atau tidak, dan seterusnya. Lalu kemudian dan pemeriksaan penunjang yang kecil-kecil ya, maksudnya yang portable ya, kayak contoh ada pemeriksaan gula darah sewaktu, lalu asam urat, lalu kemudian pemeriksaan kolesterol dan sebagainya yang menggunakan alat-alat yang portable tadi. Saya kira banyak alat-alatnya dijual dan itu harganya juga semakin lama semakin murah, dan orang juga semakin lama semakin familiar untuk menggunakan itu. Ini alat-alat bantu untuk mengumpulkan data-data observation ya, data-data observasi pada seseorang atau klien. Nah, dari situ hasil pengukuran itu kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi apa namanya, mobile apps-nya, yang itu mobile apps itu terhubung langsung dengan sistem informasi yang ada di layanan primer. Jadi ada electronic medical record yang dengan menggunakan apa ya, standar-standar tertentu supaya ini bisa menjadi bagian dari rekam medis elektronik. Nah, dari situ
kita menanam ada algoritma-algoritma tertentu yang mengindikasikan apakah pasien ini dalam kondisi baik-baik saja, hijau, ataukah ada kondisi yang perlu dikonsulkan, mungkin kuning atau orange ya, lalu kemudian ada kondisi yang memang harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan atau kita warnai merah gitu ya. Jadi ada penanda ya untuk mengatakan bahwa ini pasien ini butuh apa, butuh apa, butuh apa. Terutama ini nanti akan berfungsi jika yang melakukan pelayanan itu adalah kader kesehatan, sehingga mereka bisa tahu bahwa oh ini ada tanda merah ini berarti harus dirujuk segera nih, atau ini oh tanda kuning ini mungkin bisa dilakukan telekonsultasi. Dan tentunya di level layanan primer itu dokternya standby untuk mungkin ya nanti kalau ada yang kuning ada notifikasi lalu dia bisa melakukan telekonsultasi secara real time ya dari pelayanan yang ada di masyarakat. Nah, ini contoh alat-alat kesehatan portable, ada suhu tubuh, oximeter, tensi, lalu kemudian timbangan, apalagi ya, kit gula darah, asam urat, kolesterol, dan dikemas di dalam satu tas yang mudah dibawa-bawa. Ya. Termasuk itu ada kit protein, ada apa ya, ada macam-macam ya, yang jadi satu kesatuan, dan ini dibawa ya pada saat pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat atau pada saat kita melakukan home visit ya ke rumah-rumah. Ini ada aplikasi smart smart health apps-nya yang dipakai yang tujuannya itu satu untuk mengumpulkan datanya tentu karena pelayanan posyandu itu kan continuous ya, tiap bulan ada, terus kemudian dan setiap bulan itu diukur, dan itu data-data penting untuk melakukan monitoring terhadap situasi atau kondisi pasien ya, apalagi kalau pasien-pasiennya itu pasien elderly dan punya comorbid, itu penting sekali untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi atau parameter-parameter kesehatan tertentu. Dan ini harus dimasukkan di dalam aplikasi karena aplikasi akan secara otomatis akan menghitung berdasarkan algoritma-algoritma yang sudah ditanam. Jadi ada kurang lebih ada berapa ini kalau nggak salah 12 parameter ya, mulai dari BMI, tekanan darah, gula darah, puasa dan seterusnya. Yang kalau dia ada rentang sekian-sekian itu subnormal, terus kemudian ini yang warna orange itu ya rekomendasinya adalah remote telemedicine, terus kemudian kalau yang merah itu emergency dan harus dilakukan rujukan secara fisik segera gitu ya, kira-kira begitu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang sudah kita set up ya dari sekian parameter itu yang memungkinkan penggunanya untuk nanti mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut yang harus dilakukan pada pasien tersebut. Dan kalau ini dibutuhkan remote telemedicine, di aplikasinya itu juga sudah ada apps-nya ya, atau sudah ada fiturnya untuk melakukan konsultasi langsung dengan menggunakan video conferencing ya dengan dokter yang ada di layanan primer, dengan syarat bahwa ya dokter layanan primernya standby ya, dia bisa melakukan sambil melakukan pelayanan yang ada di dalam gedung ya di puskesmas. Tapi jika ada kondisi-kondisi itu ada alert, ada notifikasi nanti ke sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatannya, dan ini bisa menjadi bagian dari pelayanan yang dia lakukan tanpa harus meninggalkan layanan yang ada di puskesmas. Jadi ini bisa jadi kayak kayak antrian ya, antrian pasien di dalam gedung ya. Kalau di puskesmas itu kan ada dalam gedung, luar gedung ya. Jadi pelayanan di poli umum, dokternya standby, terus kemudian tiba-tiba ada alert atau ada yang ini ya, bahwa ini ada kegiatan di Posyandu X, ternyata ada pasien yang butuh telekonsultasi, ini bagian dari antrian di dalam gedung. Nah, sehingga bekerjanya efektif seperti yang tadi WHO rekomendasikan, ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Dokternya tetap berada di poliklinik dan pelayanan yang pasien yang sakit itu bisa tetap dilayani, dan pasien yang sehat yang terscreening bahwa dia ada kondisi situasi yang mungkin butuh penanganan, ini juga bisa dilakukan pelayanan, tentunya dibantu oleh
tenaga kesehatan yang berada di lapangan atau dibantu oleh kader kesehatan yang melakukan pelayanan tadi yang berbasis masyarakat. Nah, kurang lebih alurnya seperti ini. Jadi di Posyandu itu ada pengukuran fisik ya, pengukuran darah, pengukuran urin, lalu kemudian mengentry data, dan di situ ada clinical decision support system berdasarkan beberapa parameter. Jika memang ini terindikasi untuk melakukan telekonsultasi, maka dokter di layanan primer itu siap untuk menerima telekonsultasi, dan termasuk ini ya, memberikan obat ya. Jika memang harus memberikan obat, maka obat ini nanti yang akan dikirim ke puskesmas, atau mungkin keluarganya pasien diminta untuk datang ke puskesmas untuk mengambil obat itu. Jadi langsung disiapkan dalam satu waktu konsultasi. Dan pastinya apa ya, data-data yang tadi tiap bulan diukur, dimasukkan, itu bagian penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pasien itu, terhadap apa ya, situasi kondisi sehatnya di dalam komunitas. Jadi kalau seandainya wah ternyata dari sekian banyak apa ya, dari 50 orang yang datang di Posyandu itu ternyata 70%-nya itu tensinya tinggi semua. Ini kan situasi yang mungkin perlu perhatian khusus ya oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk bagaimana nanti bisa melayani ya komunitas itu dengan lebih baik.